Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih tergabung bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Bapak Zubairi Jurban dan juga Bapak Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia. Saya ke Pak Zubairi tadi menanggapi apa kata Pak Imam bahwa sebenarnya mungkin mereka tahu tapi hanya saja paling tidak perlengkapannya tidak ada, infrastrukturnya tidak ada, mau mencuci tangan tapi nggak ada sabun ya, atau udah mau dibuka kerannya tapi nggak ada airnya. Nah ini sering terjadi seperti itu. Ini bagaimana Anda melihat juga terkait dengan kebijakan dan juga efektivitasnya sejauh ini seperti apa? Iya, kebetulan saya bidangnya di medik ya, jadi ruang lingkup saya kebanyakan rumah sakit ataupun klinik. Kalau di rumah sakit atau klinik sudah setiap kali selalu ada tempat cuci tangan dan di meja sebelum masuk ruangan itu maupun sewaktu di meja praktek selalu ada tempat untuk cuci tangan. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan mengenai peers group education. Jadi kadang-kadang remaja itu mempunyai perilaku yang akan mengikuti kalau teman-temannya yang dia percaya itu mengerjakan perilaku yang baik. Jadi saya kira training of trainers, pelatihan untuk menjadi pelatih buat teman-teman sebaya, buat anak-anak muda itu menjadi penting. Apakah itu yang berasal dari sekolah, apakah itu dari pesantren, apakah juga berasal dari ABG yang ada di mall misalnya. Tapi kalau kita tadi lihat ya terkait dengan lingkungan juga turut-turut mempengaruhi. Kadang-kadang juga kita melihat bahwa lingkungan itu juga harus adakah juga tokoh-tokoh di lingkungan itu mungkin Pak Zubairi yang mampu mendorong anak-anak muda ini supaya patuh. Iya benar sekali. Namun kadang-kadang misalnya gini, pengalaman dulu di HIV/AIDS itu, kalau yang memberi penyuluhan pada remaja itu saya, Zubairi yang dokter, apalagi yang udah sepuh itu nggak nyambung gitu ya. Jadi kami mempunyai tempat drop-in center agar dari mereka kita latih dan mereka menjelaskan ke lingkungannya sendiri. Jadi dari remaja ke remaja. Jadi memang menurut saya perlu juga tambahan agar remaja itu bisa menjelaskan ke teman-temannya dengan baik. Demikian pula para influencer itu perlu juga dilatih agar bisa menjelaskan ke pengikut-pengikutnya yang banyak banget itu agar mengikuti perilaku yang baik. Jangan sampai memberi contoh yang buruk, karena kalau menghapus ilmu yang salah itu sulit banget. Jadi jangan sampai para influencer maupun tokoh masyarakat memberikan informasi yang keliru. Oke, terkait dengan influencer, Pak Imam, ini kita juga tahu bahwa influencer ini seberapa besar sih, dan juga tokoh-tokoh yang kita lihat tokoh agama, baik itu yang tokoh-tokoh besar lainnya, seberapa besar ini akan mempengaruhi anak-anak muda ini dalam mematuhi protokol ini? Ya, kalau sebatas untuk menjadi penyebar informasi, pengetahuan ya. Influencer di tingkat societal ya, di tingkat masyarakat umum itu saya kira sekarang sudah cukup banyak ya. Baik itu dilakukan melalui iklan-iklan, lagu-lagu dan sebagainya. Cuma yang sekarang saya pikir kurang dan kemudian ini sangat menentukan sebetulnya adalah pengorganisasian ya di tingkat komunitas, di tingkat kelompok. Nah, Anda bayangkan misalnya, seperti saya katakan tadi, bahwa kalau di masjid, gereja, atau di tempat klub-klub ya, atau tempat perkumpulan anak muda, itu ada regulasi, ya, ada protokol kesehatan yang secara rinci dirumuskan, kemudian disosialisasikan, dan kemudian diterapkan dengan mengorganisasikan kepanitiaan atau komite ya yang betul-betul menerapkan protokol kesehatan itu, dan itu melibatkan mereka. Jadi betul-betul anak muda dan kepanitiaan itu dibangun. Nah, itu yang belum terjadi. Jadi misalnya di masjid ya, kita ingin orang yang sholat itu jaga jarak dan cuci tangan misalnya.
Nah, itu harusnya dibentuk kepanitiaan di masjid-masjid ya, di training mereka itu dan kemudian mereka menjaga masjid mereka menjadi masjid yang aman. Nah, ini belum ada. Belum lagi misalnya tempat wudhu. Tempat wudhu itu adalah tempat cuci tangan juga. Tetapi apakah tempat wudhu di masjid-masjid itu ada tempat sabunnya? Nah, jadi masjid itu sudah ada tempat cuci tangannya karena memang orang berwudu. Ya. Tetapi yang saya belum lihat adalah gerakan melengkapi sabun-sabun misalnya. Nah, kalau tadi di rumah sakit sudah ada wastafel karena rumah sakit gitu. Tapi apakah di kantor berita satu misalnya di depan itu sudah ada wastafel? Nah, itu menjadi pertanyaan. Di kampus-kampus misalnya, di sekolah-sekolah, di pasar-pasar, gerakan untuk menyediakan alat cuci tangan sudah ada, tetapi belum merata, belum serius dilakukan, dan belum jelas siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan itu, melengkapi. Dan kita cuma melihat hanya di beberapa saja, termasuk itu yang memang benar-benar mau dan patuh, mau mencoba untuk mematuhi protokol itu. Jadi belum rata ya sebenarnya Pak Imam ya terkait dengan hal itu ya. Betul. Dan itu kalau misalnya di minimarket semua, itu diwajibkan di depan semua minimarket itu ada tempat cuci tangan dengan sabun. Saya kira akan kelihatan bahwa ini ada sebuah gerakan. Tapi sekarang belum ada. Yang ada adalah cuap-cuap. Nah, cuap-cuap itu cuma hanya sampai tahap mengetahui, memahami, tapi belum sampai bisa mendorong perilaku. Karena siapa yang akan cuci tangan kalau harus muter ke belakang dengan jarak yang sangat jauh. Betul. Nah ini tadi ya, menggerakkan itu kita tahu di awal pada saat bagaimana caranya untuk menggerakkan masyarakat menggunakan masker hingga akhirnya ada sanksi. Bagi yang tidak menggunakan masker akhirnya bisa dikenakan sanksi Rp250.000 atau akhirnya melakukan pekerjaan sosial. Nah ini sanksi ini menurut Anda Pak Imam apakah memang perlu dipertegas lagi ataukah memang seluruh protokol ini tadi ya perlu ada ketegasan bahwa semua harus menyediakan sabun dan tempat mencuci tangan, kalau tidak akan diberi sanksi atau seperti apa menurut Anda? Jadi yang paling baik itu perilaku itu adalah karena kesadaran tanggung jawab terhadap diri dan kesadaran pada orang lain. Namun kalau kesadaran itu seringkali tumbuhnya lama, ya itu melalui sebuah proses yang agak lama. Oleh karena itu harus dibarengi dengan sanksi. Oleh karena itu misalnya contoh ya, kalau dia itu ada di kantor, misalnya seorang pegawai kantor, dan kemudian direktur kantor itu membuat regulasi, barang siapa pegawai datang tidak pakai masker, dan kemudian pada saat masuk kantor tidak cuci tangan, maka otomatis dia dicegah, nggak boleh dia masuk ke kantor. Nah, kalau itu setiap kantor menerapkan seperti itu akan jauh lebih baik. Dan sekarang sudah banyak sebetulnya. Cuma itu inisiatif sendiri-sendiri, belum merupakan regulasi. Nah, tentu ada sanksi positif, ya harus dikasih reward. Misalnya kalau kantor yang menerapkan protokol kesehatan, apa insentifnya? Itu perlu juga dilakukan atau juga ada tanda, ya misalnya kantor berita satu sudah mengikuti protokol kesehatan, kasih stiker di depannya, dan itu semua orang tahu bahwa ini kantor yang sudah serius. Nah sekarang ini tidak ada tandanya. Nah, gerakan-gerakan itu harus masuk sampai ke rumah barangkali, tidak hanya kepada kantor. Jadi kalau kita serius mempunyai upaya-upaya sampai ke lingkungan keluarga, ya. Tapi mungkin mulai dulu dari tempat-tempat berkerumun, masjid, gereja, pasar, mal. Nah itu yang harusnya dibombardir dengan sosialisasi protokol kesehatan dan kemudian regulasi-regulasi dan perangkat infrastrukturnya yang harus digerakkan. Oke, baik. Kembali ke Pak Zubairi tadi ya, menanggapi apa kata Pak Imam, ini tentunya bisa mampu untuk mendukung bahwa mampu membantu beban para dokter pastinya jika masyarakat terutama anak-anak muda ini mampu mematuhi protokol kesehatan dan juga tadi seluruhnya, tidak hanya anak-anak muda tapi juga baik itu di perkantoran, di perumahan, di lingkungan, di tempat ibadah, ini juga turut mematuhi protokol kesehatan itu.
Iya, mungkin sebagai saya kasih contoh, pesantren sudah dibuka dan ternyata mulai banyak klaster pesantren. Ya. Kemudian di gereja juga demikian. Nah, saya amat khawatir adalah sebentar lagi kelihatannya sekolah-sekolah mau dibuka. Ini sekolah kan mirip-mirip juga tempat-tempat katakanlah pesantren tadi. Jadi risikonya untuk penularan di dalam sekolah akan lumayan tinggi kalau tidak disiapkan dengan baik. Apalagi sekarang jumlah masih cenderung naik. Karena itu untuk sekolah ya mohon tunda dulu lah kalau mau membuka. Oke, baik. Apalagi jika tidak diimbangi dengan tadi ya infrastruktur yang tidak mencukupi terkait dengan penyediaan fasilitas itu. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Imam dan juga Pak Zubairi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.